Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kelanjutan tambahan ayat yang kemarin ya, tafsirnya ayat 77. Nanti kita tambah 78. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Minggu lalu kita sudah panjang lebar, tapi kita tambah lagi beberapa hadis terkait dengan ayat ini. Saya ulangi, artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka orang yang tidak dapat bagian bagi mereka di akhirat. Dan Allah tidak berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmatnya pada hari kiamat. Dan Allah tidak mensucikan mereka, artinya tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Hati-hati nggih. Jangan sampai kita menukar janji kita kepada Allah, sumpah kita kepada Allah dengan dunia. Itu dalam bahaya besar. Orang yang semacam itu, mereka ini tidak dapat bagian pahala nanti di akhirat. Allah tidak berbicara dengan mereka dengan lemah lembut dan juga tidak melihat mereka dengan pandangan rahmatnya pada hari kiamat, dan Allah tidak mengampuni mereka. Ini yang berat, Allah tidak mengampuni mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kelanjutan keterangannya, hadis yang kedua, qala Imam Ahmad hadatsana Yahya bin Sa'id an Jabir bin Hazm hadatsana Adi bin Adi akhbaroni Raja bin Hayyah wal Arsh bin Amirah an Nabihi Adi wa ibnu Amirah al-Kindi qala khasama rajulun min Kindah yaqulu lahu Amru'ul Qais bin Abbas rajulan min Hadramaut, rajulan min Hadramaut ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ardi faqadha ala hadrami bil bayyinah falam yakun lahu bayyinatun faqadha ala amri Qais
bin Yamin faqala Hadrami in amkanathu anil minal yamini ya Rasulullah dhahaba wa rabbul Ka'bah ardi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma halafa ala yaminin kadhiban yaqta'a biha malu ahadin laqi Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Qala raja wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa anfusahum qalila. Wa qala amrul qais madza liman tarakaha ya Rasulullah wa qala al jannah. Qala fashhad inni taraktuha lahu kulluha. Rawahu an-Nasa'i min hadisin Adi bin Adi bihi. Ini cerita terkait dengan ayat ini, Pak. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, Jabin bin Hazm telah menceritakan kepada kami Adi bin Adi, telah menceritakan kepada kami Raja bin Hayawah dan Arsh bin Amirah dari ayahnya Adi, dan dia adalah Ibnu Amirah Al-Kindi. Ibnu Amirah Al-Kindi berkata telah menggugat seorang laki-laki dari Kindah. Jadi yang telah menggugat seorang laki-laki dari Kindah. Namanya lelaki itu adalah Amru bin Qais bin Abbas. Jadi telah digugat seorang laki-laki dari Kindah namanya Amru bin Qais bin Abbas. Yang menggugat adalah seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut itu di Yaman sana. Di hadapan Rasulullah SAW atas sebidang tanah. Niki Pak Amru bin Qais Qais bin Abbas. Amru bin Qais niki digugat tanahnya oleh seorang laki-laki dari Hadramaut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Pak nggih. Menggugat tanah niku mulai zaman Kanjeng Nabi. Mulane aja gumun sakniki. Ket biyen ngeten iki. Tanah jujuk tinggoni, terus mari ngono malah didaku. Nah, ini awet biyen ngeten iki. Karena digugat faqadha ala Hadrami bil bayyinah, maka Nabi memutuskan kepada orang Hadramaut tadi dengan bukti. Kalau kamu menggugat itu tanahmu, bukti ini apa? Maka falam yakun lahu bayyinatun, maka orang Hadramaut tadi tidak bisa menunjukkan buktinya. Kemudian Nabi memutuskan kepada orang yang digugat Amru al-Qais bil Yamin dengan sumpah. Yang satu disuruh menunjukkan bukti, yang satu yang digugat oleh Nabi disuruh untuk bersumpah. Maka orang Hadramaut tadi komplain, ya Rasulullah, kalau dia Amru bin Qais ini engkau suruh hanya bersumpah, habis sudah tanahku katanya. Jadi tanahku akan hilang, pasti akan jatuh kepada dia. Itu begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin kadziban liyaqta'a biha malu ahadin laqallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadbanun. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang palsu untuk merebut harta orang beriman, maka akan datang kepada Allah azza wa jalla dan Allah akan murka kepadanya. Niki Pak, hati-hati nggih. Sapa wong sumpah palsu demi ngrebut bondone wong niku dilaknat kalih Gusti Allah. Mulane hati-hati. Kemudian Rasulullah membaca ayat tadi.
barang siapa yang bersumpah berjanji atas nama Allah demi untuk mendapatkan harta yang sedikit, mereka inilah orang yang tidak dapat bagian nanti di akhirat. Mulane ngati-ngati nggih. Cok gampang-gampang sumpah. Apa meneh sumpah untuk ngrebut bondone wong. Maka Amr bin Qais berkata, begitu mau Amr bin Qais mau sumpah seperti itu, sing gugat iku ya nyerentek. Maka Amr bin Qais langsung mengatakan, "Madzali man tarakaha ya Rasulullah?" Apa jaminannya ya Rasulullah kalau orang merelakan tanahnya digugat diberikan kepadanya? Maka Nabi menjawab, al-jannah, dijamin dengan surga. Maka langsung Amr bin Qais mengatakan, fashhad inni qad taraktuha lahu kulluha. Saksikanlah olehmu ya Rasulullah, seluruh tanahku wis tak serahno kabeh kepada orang yang menggugat saya, orang Hadramaut ini. Diriwayatkan dari Imam Nasai. Ya napa Pak ngeten Pak? Ya, dia janjani Kanjeng Nabi surga langsung tanahe diwehno nyoh kabeh, entekno kabeh, peken kabeh. Lho ngeten niki lho Pak. Nggih. Kula pesen iki biasane nang keluarga ini ngeten iki Pak, urusan warisan. Ate biyen dulur cilik runtang runtung dolen bareng tuwek gara-gara warisan. Ya Allah, kadang wong tuane urung mati lho wis digugat warisane, naudzubillahi min dzalik. Ngeten iki Pak, wong-wong model ngeten iki tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat dengan pandangan rahmat dan tidak diampuni orang macam ini, dan dia bagi mereka laknat dari Allah dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Hati-hati nggih. Pun nak digugat awake dhewe ngalah. Nak ngalah swarga. Mau nak digugat dulure sampeyan kurang to Dik, nyo tak wehi ngoten. Ngoten mawon nggih. Gusti Allah Maha Sugih. Hadis salis, hadis yang ketiga, qala Ahmad hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-A'mash an Saqiq an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafa ala yaminin huwa fiha fajrun liyaqta'a biha malu amril muslim laki Allah azza wa jalla wa huwa ghadban alaihi ghadban. Faqala al-Ash'as fiya wallahi kana dzalika kana baini wa baina rajulun minal yahudi ardun fajahadani faqadamtuhu ila Rasulullah faqala li Rasulullah sallallahu ala kabayinatun qultullah faqala li yahud akhlif faqala ya Rasulullah idza yahlufu yadhabu mali fa anzalallahu azza wa jalla alladhi yashtaru bi hatil wa samanan qalila la ya ila akhir ayat. Ini di dalam riwayat yang lain Pak dari Abu Muawiyah telah menceritakan pada kami A'mash dari Saqiq dari Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk merampas, untuk merebut harta orang Islam, maka akan datang akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Maka Al-Ash'as mengatakan, demi Allah saya ngalami kejadian seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kejadiannya itu saya sendiri ini, kata Ash'as. Kejadiannya begini, dulu antara saya dengan seorang laki-laki Yahudi ada sengketa mengenai tanah.
Maka aku pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, apakah engkau punya bukti? Maka aku mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya enggak punya bukti. Maka Nabi bertanya pada orang Yahudi, kalau begitu wahai kamu Yahudi, sumpahlah kamu. Maka aku Asy'as berkata, ya Rasulullah, kalau orang Yahudi itu sumpah pasti bojo itu wong Yahudi dan hartaku pasti akan habis. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi menurut sebagian menurut Al-Asy'as, ayat ini turun berkenaan dengan kejadian ini. Jadi akan dilaknat oleh Allah orang yang merampas hartanya orang beriman, dan ini kejadiannya memang orang Yahudi yang merampas hartanya, tanahnya orang yang beriman. Maka nih wong Yahudi ngerampas tanah yo ngono kuwi. Ning nggone tepi barat ngono langsung dipager. Ya ngono kuwi wong Yahudi kayak zaman biyen. Masya Allah. Ini di dalam riwayat yang lain dari Syakik bin Salamah dan Hadasan Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah man iqtata'a malam ri'i muslim bi ghairi haqqin laqi Allah azza wa jalla wa huwa ghadban wa huwa alaihi ghadban. Wa qala wajal As bin Qais wa qala ya ma yuhaditsukum Abu Abdurrahman fa hadasna wa qala fi kana hadzal hadis Hasamtu ibni amili ila Rasulullah fi bi'rin kanat li fi yadihi fajahadani. Wa qala Rasulullah bayyintuka annaha bi'ruka wa illa fayaminuh. Qala qultu ya Rasulullah li bayyinatun wa in taj'alahu bi yaminihi tadhhabu bi'ri. Inna khasami imru'un fajirun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itata'a mala imri'in muslim bi ghairi haqqin laqi Allah wa ghadban. Qala wa qara'a Rasulullah hadhil ayat. Di dalam riwayat yang lain, ini dari riwayat Ibnu Mas'ud berkata, telah Nabi SAW bersabda, sedang siapa yang merampas harta orang yang beriman dengan cara yang tidak benar, maka akan datang kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Baik dia pakai sumpah maupun tidak, kok ngerampas hartanya orang beriman, orang ini akan dimurkai oleh Allah. Maka datanglah Al-Asy'as bin Qais. Maka Al-Asy'as berkata, apa yang kamu ceritakan itu wahai Abu Abdurrahman? Kami telah menceritakan itu, atau kami telah mengalami sendiri hal itu. Maka Al-Asy'as berkata, dulu kami telah berselisih dengan keponakan ya, sepupu ya, bukan keponakan, Ibnu Ami anak paman. Jadi dalam riwayat yang lain Al-Asy'as itu berselisih dengan sepupunya di hadapan Rasulullah terhadap masalah sumur, yang mana sumur itu diklaim oleh sepupu saya. Maka Nabi SAW bersabda, berikanlah kepadaku bukti bahwa itu adalah sumurmu. Kalau tidak, kamu sumpah saja bahwa itu adalah sumurmu. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya bukti. Kalau engkau perintahkan kepada sepupuku tadi untuk bersumpah, maka pasti hartaku akan jatuh ke tangan dia, karena saudaraku ini dia adalah orang yang sering dusta. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis, barang siapa merampas harta orang Islam dengan tanpa hak, maka akan jumpa kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka Nabi SAW membaca ayat innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ila akhir hadis. Nggih. Hadis yang keempat niki terkait dengan ayat niki. Hadasana Rasyidin an Ziyad
Ansal bin Mu'ad bin Anas an abihi anna Rasul qala innallaha ta'ala ibadan la yukallimuhum yaumal qiyamah wa la yuzakkim wa la yanzuru ilaihim. Qila wa man ulaika ya Rasulullah qala mutabarriun min walidayhi raghiban anhuma wa mutabarriun min waladihi wa rajulun an amali qauman fakafara nikmatuhum wa tabarra'a minhum. Niki hadis yang keempat dari Sahal bin Mu'ad bin Anas dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau berbicara lemah lembut kepada hambanya pada hari kiamat. Kemudian Allah tidak mensucikan kepada mereka atas dosa-dosa mereka, dan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada mereka. Maka orang-orang bertanya kepada Rasulullah, waman ulaika ya Rasulullah, siapa mereka itu semua ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, mutabarriun miwalidayhi rohiban anhuma. Orang siapa itu? Orang yang dilaknat oleh Allah. Satu, orang sing bedal dari kedua orang tuanya karena benci kepada kedua orang tuanya. Sapa wong yang bedal minggat nggih gondok karo wong tuane, ngeten iki, benci kepada kedua orang tuanya, maka anak sing model kaya ngeten iki tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, kecuali kalau bertobat balik. Kalau sampai mati, Allah tidak akan bicara kepada mereka dan dia akan dimurkai oleh Allah. Hati-hati nggih. Hati anak kok modelnya iki. Yang kedua, mutabariun miwaladihi. Yang kedua ya demikian juga, wong tua sing lepas tanggung jawab kepada anaknya. Niku anak sing berot sing bedal, nomor loro wong tua sing lepas tanggung jawab kepada anaknya. Hati-hati nek di anak mboten diopeni nggih. Naudzubillah dina niki Pak, anak dibuak, anak naudzubillah. Bun. Niki nek duwe anak kita niku sampai mati kita bertanggung jawab terhadap anak kita. Kita bimbing mereka, kita arahkan mereka supaya mereka masuk ke dalam surganya Allah. Jangan lepas tanggung jawab. Mbiyen wis tak warai ngaji. Mbiyen wis tak kongkon ning pondok. Mbiyen wis tak ngenekne. Saiki modar karo kemu. Naudzubillah nek wong tuwa ngeten iki, Pak. Nyuwun sewu, dilaknat kalih Gusti Allah. Mulane sak rupane kaya napa anak kita niku kudu diopeni tenanan, didik mereka, arahkan mereka ke jalan yang benar sampai kita mati atau anak kita yang mati. Sampai last minute Pak, Nabiullah Nuh alaihissalam niku lho Pak, di akhir kehidupan anak-anaknya mau tenggelam itu loh, masih diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari kita naik ke dalam perahu, jangan bersama-sama dengan orang kafir. Last minute Pak, pun niki tekan gulu ngeten niki Pak, banyu niku pun katene klelep. Niku Nabi Nuh niku isih nulung anake digeret supaya selamat, tapi tetep anake berot. Ya ampun, anake berot, sing berot anake. Akhirnya nggih anake niku sing dilaknat kalih Gusti Allah. Masya Allah. Bahkan akhirnya Nabi Nuh ya susah ndonga nangis tenggene Gusti Allah. Pun kula critane bola-balik. Dan niku Pak, nomor loro wong sing dilaknat kalih Gusti Allah ngoten niku Pak. Wong tua sing lepas tanggung jawab karo anake, anak sing berot gondok mangkel karo wong tuane.
Sing nomor 3, Pak. Wong sing diberi kebaikan oleh orang lain tapi dia mengingkari kebaikan itu, bahkan dia berpaling dari orang itu. Wong ngono kuwi ya wong sing dilaknat kalih Gusti Allah. Mulane Pak nyun sewu kadang-kadang wong niku Pak butuh growejeng nyaluk tolong. Bareng wis ditolongi lho Pak, meneh-meneh melengos nyelentung belas gak gelem mengucapkan terima kasih. Ya memang kita nggak butuh ucapan terima kasih Pak, tetapi Pak bagi orang yang merasa ditolong oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih dan ingatlah jasa dia, sekecil apapun bantuan itu. Kalau kamu berpaling dari kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan kepada kamu, siap-siap Allah akan melaknat kepada kamu. Niki 3 orang niki nggih, hati-hati. Karena awake dhewe niku bahkan perintah Gusti Allah Pak, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ngoten. Apabila kamu diberi kebaikan oleh orang lain, balaslah dengan kebaikan yang lebih baik. Perintah Gusti Allah ngoten Pak, nak kita ini diberi kebaikan orang lain Pak, balaslah dengan yang lebih baik. Nanti wae gula sekilo walesan 10 kilo. Nggih mantap. Wae sak kerencang balekno 10 kerencang ngoten. Aurudduha mi utawa nak ora iso sing sebanding sekilo balik sekilo. Niku perintah Gusti Allah. Mulane penting niku kepada orang lain, jangan dilupakan jasa-jasa kebaikan orang lain kepada kita. Termasuk kula nggih pesen untuk diri saya sendiri, untuk jenengan sedaya. Di Indonesia ini biyen dijajah Londo, orang-orang yang dulu berkorban untuk negeri ini, ya kita terima kasih pada mereka. Lebih jauh lagi ke atas, kita berterima kasih kepada para wali. Coba nek wali dakwah ning Indonesia, kira-kira awake dhewe nyembah apa iki? Kayu, nyembah watu, ngoten Pak. Makanya kita berterima kasih kepada para wali-wali yang telah berdakwah di negeri kita di Indonesia, sehingga datuk moyang kita beragama Islam. Betul Pak, syukur yang luar biasa. Nak mboten Pak, pun ancur-ancur pun. Soalnya ngrasakne dhewe Pak, urip ning negara wong kafir. Masya Allah kaya ngoten Pak kehidupan Pak. Ya duit pirang-pirang Pak, duit pirang-pirang, pekerjaan gampang, saudarane gampang, tetapi hatinya kering, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Arep salat angel. Nah ning kene sik krungu-krungu wong maca Quran, wong zikir, sik krungu. Nek negara ngono Pak gak krungu. Meneng kabeh ngoten. Insyaallah. Kalau mikir biyen aku nak mati ning kene terus piye ngene. Nek mati ning Jepang ning kono disumet. Dipadane lampu nak mati disumet cek murup lha ya. Masyaallah. Mulane awake kita di Indonesia ini syukur lebih syukur Bapak. Kemana saja kita kalau mau sholat, neng pom bensin nenek langgar musola sholat. Ingin rotok stres sithik ngoten tinggi sholat tenang maneh. Ngorodok mumet titik tinggi zikir enak maneh. Pun ngoten. Mulane masyaallah kita bersyukur pada Allah atas anugerah
Islam, nikmat iman, nikmat Islam, kita berterima kasih kepada para waliullah yang dulu telah berdakwah di negeri kita ini. Ziarahi kubur mereka, ziarahi kubur mereka, supaya kita teringat akan jasa-jasa kebaikan-kebaikan beliau, perjuangan-perjuangan beliau, dan kita berjanji kepada Allah, kita niat untuk meneruskan perjuangan mereka. Begitu, Pak. Masya Allah. Hadis berikutnya tentang ayat ini, qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Hasan bin Irfah hadatsana Hashim amba'ana al-Awwam bin yakni Ibnu Haushib an Ibrahim bin Abdurrahman yakni As-Saki an Abdullah bin Abi Auf ana rajulan aqama sil'atalahu fis suq fahalafa billahi laqad a'ta biha ma lam yu'ta liyuqa fiha rajulan minal muslimin panazala hadhil ayah. Niki di dalam riwayat yang lain, Pak, dari Ibnu Abdurrahman yakni As-Saksaki dari Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya seorang laki-laki telah berdiri menjajakan, seorang laki-laki telah menggelar dagangannya di pasar. Kemudian lelaki tadi tiba-tiba bersumpah atas nama Gusti Allah bahwa jualannya ini kualitasnya paling baik dan harganya paling murah. Sumpah atas nama Gusti Allah bahwa dagangannya paling baik dan paling murah, liyuqa fiha rijalan minal muslimin, untuk menarik pembeli dari orang-orang Islam. Gara-gara kejadian inilah turun ayat di atas. Ini salah satu lagi, Pak, termasuk yang dilarang oleh Allah, nak dolan sumpah-sumpah atas nama Gusti Allah. Barangku lo paling apik dhewe, paling murah dhewe. Sumpah-sumpah iki mang wis akatene dinyang wong. Wis dinyang wong. Tapi bojok kabeh, Pak. Orang yang semacam ini juga orang yang termasuk dalam yang dilaknat oleh Allah. Kula ngeri, Pak, nak teng kene Arab niku, Pak. Mriku niku dadi sumpah niku dadi sego jangan nih. Niki jenengan-jenengan ampun pernah munggah haji umroh jenengan tekani teng kene pasar-pasar niku mriku niku titik-titik wallahi ngoten latah lambene wong mriku niku niki wong ngoten niki dilaknat kalih Gusti Allah. Selamat teng mriki mboten enten biasaan ngoten niku pun alhamdulillah sae. Paling nek iki nak ngomong sumpah to ngono. Tapi gak atas nama Allah. Nak sumpah gak atas nama Allah ya apa ini? Nah niki. Nek kalau diwai pertanyaan ngeten niki ya ora iso jawab. Ya tetap dosa, tapi karena tidak atas nama Allah, ini tidak sebahaya kalau dia sumpah atas nama Gusti Allah. Mulane hati-hati nggih nak dodolan. Aja kulino sumpah-sumpah, pun sampaikan aja apa adanya. Nah, dodolan soalnya apa? Kalau jenengan sumpah ketika jualan demi menarik pembeli atau memaksa dengan cara halus supaya orang membeli dagangan dia, maka bisnis yang semacam ini tidak ada untungnya, bahkan dia akan merugi, bahkan dia akan dilaknat oleh Allah. Pun qala Imam Ahmad hadza waqi' ana A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukallimuhu Allah yaumal qiyamati wal yanzuru ilaihi wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun mana ibnu sabil fadlama indahu wa rajulun halafa an silati ba'dal asr yakni kaliban rajulun baya imaman fa in aqahu wa falahu
wa illam yu'talahu lam yuwaffa ilaihi, rawahu Abu Dawud. Ini sama di dalam riwayat yang lain, Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, 3 orang yang mana Allah tidak akan bicara kepada mereka pada hari kiamat, Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan mereka, artinya tidak mengampuni dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 orang itu siapa? Rajulun mana'a ibnu sabil fadla ma'i indihi indahu, ya, fadla ma'a indahu. Jadi 3 orang lagi, Pak, hadis yang dilaknat oleh Allah adalah seorang yang dia tidak mau memberikan kelebihan airnya kepada musafir. Niki, Pak, nah enek musafir kita tidak mau membantu padahal kita punya. Musafir ini kehabisan bekal, kehabisan air, padahal kita punya air yang lebih, tidak mau membantu, maka Allah melaknat orang yang macam begini. Nah, ini hati-hati nggih. Artinya apa? Ini tidak hanya musafir, karena di dunia ini musafir, Pak. Di dunia ini semua kan musafir. Kita mau pergi ke akhirat, tujuannya surga. Artinya apa, Pak? Kalau kita punya harta lebih, sementara tetangga di depan mata kita kekurangan, kok gak gelem ngwehi, iki termasuk wong sing dilaknat karo Gusti Allah. Mulane hati-hati ngeten iki, Pak. Insyaallah. Apa meneh kadang-kadang, Pak? Kadang-kadang insyaallah tanggane wis lara menggeh katene mati. Kene tambah pesta ning sampinge. Ya macam-macam ngeten iki, Pak. Makanya tenggene riwayat di hadis terang nih, Pak, Allah melaknat jamuan makan yang diundang orang kaya tok, wong miskin gak diundang. Jamuan makan yang semacam ini dilaknat oleh Allah. Gini ki soalnya ada orang kekurangan, dia sendiri pesta pora, tidak mau membantu di sebelahnya dalam keadaan kekurangan. Niki nomor 1 yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua, rajulun khalafa al-sinati ba'dal asri, yakni kadziban. Yang kedua yang dilaknat Allah adalah orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Niki hati-hati ya. Dodolan, hati-hati. Nomor 3 adalah lelaki yang berbaiat kepada seorang pemimpin. Fa'in atahu wa fa'ilaihi, tetapi dia ketika diberi sesuatu maka dia taat, tetapi kalau tidak diberi sesuatu dia berkhianat. Niki, Pak, nak wong kerja duwe juragan, duwe bos, nyuwun sewu, nak niki wong modele money oriented, nak diwehi duit ya mlaku, gak diwehi duit gak mlaku. Padahal dia pada waktu itu akadnya sebetulnya sudah duit ini duit tambahan, kerja karo bos kan nurut, dia gelem mlaku, nak diwehi tips, nak gak diwehi tips gak gelem mlaku. Wong model ngeten iki termasuk sing dilaknat kali Gusti. Nah, hati-hati, Pak, niki wong nak kerja nggih. Kerja melok bos, melok juragan, melok sapa mawon, nak sudah kita berjanji di dalam akad perjanjian kerja, kowe kerja ning aku sak wulan tak bayar sakmene, wis diwehi tip gak wehi tip, nak perlu diwehi tip gak gelem, Pak, ditolak.
Wong ngeten iki Pak, nak wong ngeten iki masyaallah dimulyani kalih Gusti Allah. Tapi nek gelem laku nak diwehi tips pun ini orang yang dilaknat oleh wong kafir ning nggone Jepang niku masyaallah. Gak tip-tipan ya Pak. Nek wong dandan-dandan ngeten iki nggih kontes dandan-dandan. Bu dandan listrik, bu dandan ngecat labur napa mawon iki. Nak nyeluk tukang niku. Niku belas Pak. Banyu ora oleh diwehi Pak. Banyu lho ora oleh diwehi. Dan gak gelem diwehi ya gak gelem Pak. Gak diombe. Nyun sewu iki, ini wong kafir lho, etikane ngeten iki. Diwehi banyu gak. Enten tukang listrik nggih, PLN listrike masalah, nyeluk teko. Diwehi ngombe gak gelem, Pak. Masyaallah. Nang kene gak diwehi ngombe. Gremeng. Nggih ngeten iki Bapak, masyaallah. Mulane masih wong kafir tapi nak amanah jujur negarane dadi barokah. Tapi nang nggone dhewe iki men masyaallah. Ya Allah. Mulane hati-hati nggih nak nyambut gawe kali tiyang. Pun sesuai dengan akad itu disyukuri. Gaji yang ada itu disyukuri. Nggih. Aja golek-golek ngoten-ngoten iku. Masyaallah. Nggih, pun niku orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Abu Dawud apa meneh saniki modeling ngeten iki Pak titik UUD ujung-ujungnya duit itu bahaya, membahayakan dirinya akan kehidupan akhiratnya dan harta yang semacam itu tidak barokah. Pun itu terkait dengan ayat itu, dan ini Allah tidak akan memberikan pengampunan nanti di akhirat kalau tidak bertobat, dan azab bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Kita nak tak terus nih sayatnya tambah Jawa ada cintang letah gitu nopo wagun Nggih. 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 Kita mau hajatan tetangga kita sakit parah. Ya kan? Ya hajatan dilaksanakan enggak apa-apa, yang sakit dibantu, Pak. Yang sakit ya dibantu, Pak. Insya Allah enggak ada masalah. Loh, Pak, upama hajatannya tak tunda, tak nggih bantu dia semuanya, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Itu yang kemarin kita bicarakan namanya ithar ya. Ithar itu dia sendiri dalam keadaan butuh tapi justru dikorbankan untuk membantu orang lain. Itulah yang tertinggi, derajat yang tertinggi di hadapan Allah, dan itulah yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu seperti itu. Termasuk orang yang semacam ini, orang yang memiliki ketakwaan level semacam ini, inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Nak jadi pegawai, bahkan dia melakukan sesuatu melebihi SOP yang dia kerjakan, dan dia tidak minta bayaran. Dia melakukan sesuatu melebihi standar kerja yang dilakukan. Ini nak jadi karyawan. Maka itulah yang namanya termasuk ithar, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Demikian juga nak jadi bos. Nak jadi bos bayari kepada karyawannya di atas umumnya orang. Itu nak jadi bos. Buka UMR, nak wis UMR dipotong pisan, potong ini sunat kene, sunat kono. Lah disunat terus ayo.
Lah niku ngoten Pak, Masya Allah. Karena kan banyak itu kemarin waktu kita bicara tentang hadis tentang apa namanya orang yang kejebak dalam gua itu kan begitu. Jebak dalam gua, tutup waktu blek. Nah, gak iso metu. Akhirnya 3 orang bermusyawarah, kita nggak mungkin menggeser batu ini. Kecuali kita dengan berdoa minta kepada Allah dengan wasilah amal soleh kita. Lho niki lho telu-telune niki wong memiliki sifat predikat isar, Pak. 3-tiganya itu memiliki predikat isar. Nomor 1 ndonga ya Allah, kula riyen ya Allah. Biasa ben dinten niku kula mboten ngowahi anak bojo kula ngombe. Mangan kejaba kula dhisikne wong tua kula. Niki jenenge isar, Pak. Suwijine dina kula mulih rada telat. Akhire kula ngepuh susu. Lah kula ajeng nyukakne ngombe tenggene ibu kula sing pun tuwa, tiba-tiba ibu kula pun sare. Kula tunggu sampai tangine mboten digugah. Akhire sewengi muput sak omah keluwen. Mergo napa? Dhisikne wong tuwa. Ya Allah, aku lakukan ini semata-mata karenamu ya Allah. Akhirnya pintu batu sing mengganjal gua tadi bergeser gredek setelon. Niku pula dongane wong nak memiliki predikat isar tadi, Mas. Berani mengorbankan dirinya, keluarganya demi hak yang lebih tinggi kepada kedua orang tuanya. Gredek. Akhirnya sing sitok ndongone ya Allah. Kula ndiyen gadah sepupu ya Allah, kula jatuh cinta. Sepupu kula niku ayu, tapi cinta tidak berbalas. Sepupu kula mboten gelem ya Allah. Kula ajak zina mboten gelem. Sijine dina sepupu kula niku keplepet ya Allah. Mergo keluwen njaluk bantuan teng kula. Akhire ya Allah nalikane niku kula gelem bantu dengan syarat gelem tak zinoi. Bondo pun kula cepakne, kabeh pun kula cepakne. Adegan sudah mau disiapkan ya Allah. Dumadakan pas adeng ngoten niku ya Allah. Lah kok sepupu kula ngomong, "He fulan ittaqillah, ittaqullah, he fulan wedya sira marang Gusti Allah." Gara-gara dielekne ngoten niku, wurung kula wurungaken ya Allah. Akhire mboten namung wurung, bondo sing ajeng kula sukane nak dheke gelem kula zina niku tak wehne kabeh ya Allah. Kula nglakoni ngeten iki semata-mata untuk mencari ridho jenengan. Jenengan bukaake lawang guwa niki. Lawange akhirnya buka gredek. Niku wae jane Pak, urung tok ngono ya gak apa-apa. Bondone tetep dipek, gak apa-apa. Tapi lho wis wurung bondone diweh. Nah, niku lho jenenge wong isar, melakukan sesuatu di atas standar yang minimum yang harus dipenuhi. Sing sitoke ngoten ndonga nggene Gusti, aduh Gusti kula riyen nggih ada karyawan ajeng kula bayari lho minggat karyawan kula mboten pamit, bayarane akhirnya kula simpen ya Allah, kula tukokne wedhus. Lha wedhuse niku mana ganti tahun niku karyawan kula niku mara njaluk bayaran. Akhirnya napa kabeh wedhus, manak sak anak putune wedhus niku tak wehne kabeh ya Allah. Padahal niku wedhuse wis ngebeki gunung. Karyawane wau aja guyon ta, aku iki njaluk bayaranku oleh wedhus sitok kok sampean wae wedhus sak gunung ini. Aja guyon sampe gak percaya. Duh Gusti kula nglakoni ngeten iki semata-mata krana panjenengan. Gusti jenengan buka lawange guwa. Langsung lawange guwa buka blek, wong telu iso metu kabeh, Pak. Lah niki kekuatan dongane wong memiliki predikat isar. Niku wau jane pomo karyawane teko lho diwewe wedhus siji, gak apa-apa, Pak. Sah.
halal, bener secara syariat. Tapi gak lima wedhus siji Pak Diwe, wedhus sak kebek ego gunung. Kira-kira nenek bos ngene iki ya apa ya karyawane. Sewen. Ya Allah. Ngeten iki Pak, nek awake dhewe dadi bos jenengan dadi bos sing kaya model ngeten iki, mengke usaha jenengan mesti bakal ditulung kali Gusti Allah. Kalau bawahan ya aja semena-mena. Demikian juga kalau jadi bawahan. Jadilah bawahan yang bertakwa. Kita bekerja nak perlu di atas apa yang dimaui oleh majikan kita. Niku. Kalau seperti itu orang-orang yang akan diridhoi oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ngoten Pak nggih. Ning donya ditulung kali Gusti Allah, cok khawatir. Gusti Allah menjanji, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang jadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Pun ngoten mawon nggih. Loh, setunggal boleh Pak. Nggih. 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 Terus tak dipaksa nggih. 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 Wingi disampaini nak dhek niku gak njaluk, gak minta, ya dikasihkan saja. Diterima saja. Oh nggih. Jadi kalau dia itu nggak minta, nggak mengharap, kita kasih dan itu harus diterima. Tapi ono sing tapi nih. Tapi ini kalau dia menolak dan betul-betul menolak terus nggak jadi jenengan kasih, itu juga baik. Itu juga baik. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Kira-kira wong iku mau nak mboten dandani teng ngene jenengan, kira-kira jenengan wae napa mboten? Niku. Niki antarane napa niku? Antarane sogokan kali Kanjeng Nabi ndawuh nih bedane sogok kali hadiah. Nak hadiah niku kira-kira kowe nak ora nglakoni ngono kuwi diwehi ya kuwi hadiah. Cukup kula mlaku. Ada Pak Julfan diwehi poh, ya ngoten. Pak Solikun di anake cucu kula diwehi poh. Aku kan biasa mlaku rono ya mbuh dianu ora nggih diwehi poh. Lah niku hadiah ngoten. Nah niku ngoten nggih. Kalau itu ditolak dan betul-betul tolak betul, itu akan lebih baik bagi dia dan bagi kita. Tapi kalau diterima nggih damel dalil niku mawon nggih. Tapi asli ini memang betul Pak. Kalau kita strict seperti di Jepang itu bagus. Bagusnya apa? Karena orang itu jadi kebiasaan Pak. Orang itu nak begitu dandani diwehi tips, maka orang lama-lama menjadi kebiasaan bahwa seolah-olah itu wajib. Itu yang bahaya. Demikian juga ini Pak, yang ngerjakan itu nanti seolah-olah jadi hak, padahal itu bukan hak dia. Ini bahaya, tradisi itu yang bahaya. Nak jenengan ngewehi apike niku ganti dina, nak perlu ganti wulan. Paranono ning omahe. Itu seperti itu. Karena hal-hal semacam ini kalau dibiasaan, lama-lama itu dianggap sebagai hak dia dan lama-lama dianggap kewajiban jenengan, dan ini enggak baik. Ngoten nggih Pak nggih. Pak Slamet pun. Waduh. Nggih, pripun Pak? Nggih. Nggih. Urung watak jelas. Supaya hati itu tenang begitu toh Pak. Oh, nggih. Sebetulnya kalau supaya hati tenang itu kita paling sederhana Pak. Itu ya zikir. Allah sampaikan Pak.
Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir, Pak. Terus dilatih zikir dan konsentrasi dan fokus, nanti Allah akan berikan ketenangan. Yang pertama itu. Yang kedua memang namanya hati, Pak. Hati itu Masya Allah, Pak, berubah-ubah. Kenapa hati kita ini enggak tenang? Karena hati kita itu nyantolnya kepada sesuatu yang berubah, Pak. Namanya kalau sesuatu yang berubah itu menyebabkan, kalau sesuatu itu berubah maka hati kita akan berubah terus, Pak. Contoh, hati kita nyantol kepada harta, duit. Nah, kondisi duit kita kan berubah-ubah tuh, Pak. Naik turun, nak duitnya akeh atine ayem, nak duitnya entek atine gunda-gulana. Nyantole ati tenggene duit. Kadang nyantole ati tenggene bos, juragan. Nak juragane seneng atine bunga awake dhewe, nak juragane mangkel ati kita bingung wis wedi. Aku nak dipecat piye? Nyantole tenggene niki sesuatu yang berubah. Bojo yang ngeten, wong wedok kadang nyantole ati ning wong lanang. Lah wong lanang ya berubah-ubah ya. Wong lanang nggih ngoten, nyantole ati teng wong wedok. Wong wedok ya ngono, atine berubah-ubah kok piye. Makane cantolno atimu tenggene Gusti Allah. Allah yang Maha Tetap. Mulai zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, Allah tetap Maha Pemaaf, Allah tetap Maha Pengampun, Allah Maha Belas Kasihan, Allah Maha Pemurah. Mulai dulu, sekarang, akan datang dan tidak akan berubah. Makanya hati kita, tautkan hati kita sekuat mungkin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang. Karena yang kita pegang ada sesuatu yang tetap. Iki masih gonjang ganjing boyang payeng, karena yang kita pegang ada sesuatu yang tetap. Maka hati kita akan tenang. Nggih, lan niku atine dilurusne yakin dengan Gusti Allah. Enten napa-napa njaluk tulung tenggene Gusti Allah. Insyaallah mangke diwehi ketenangan kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, kirang langkung ngoten Pak Samad. Engko carane pripun kok? Mangke kalih mlaku insyaallah. Sing paling gampang niku zikir niku wau, kalih atine ditata tenanan supaya ati kita niku nyantol tenggene Gusti Allah. Nggih, ten mawon riyen nggih. Kita lajengaken minggu ngajeng, kita tutup kanthi penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.